Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Begja Slamet, Rahayu Mulyaning Jagat, Rahayu Nir ing Sambikala. Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamiyarsa, para pandemen lan sutresna budaya Jawa. Dalu menika Senin 17 Juni 2002. Malem Anggara Kasih, malem Selasa Kliwon. Dalu menika kula badhe mbabar ngelmu Jawa kuno, ngelmu tuwa. Ngelmu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menjalankan laku kasepuhan Jawa. Ngelmu ini adalah di dalam bahasa Jawa disebut dengan Sang Hyang Caksu dan Sang Hyang Srota. Sang Hyang Caksu adalah mata dewa, kemampuan melihat jarak jauh, melihat tembus pandang, melihat berbeda ruangan, berbeda dimensi, dan termasuk weruh sadurunge winarah, mengetahui rahasia kehidupan apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Sang Hyang Srota adalah telinga dewa, kemampuan untuk mendengar jarak jauh, kemampuan untuk mendengar bisikan atau kata hati seseorang yang tidak diutarakan, tidak diucapkan, kemampuan untuk mendengar bisikan gaib, juga sama ya, ini kemampuan untuk mendapat petunjuk weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Ngelmu tuwa ini pertama kali saya kenal ya, dan langsung saya praktekkan adalah tahun 1987. Waktu umur saya 7 tahun. Kejadiannya waktu itu adalah dalam prosesi pengebumian eyang putri saya, Raden Nganten Suparti. Ini kok nggih fotonya ini. Di Pesarian Tegalsari, Cantung, Semarang. Waktu itu saya duduk di dekat tanah yang sedang digali untuk mengebumikan eyang putri saya tersebut, yaitu Raden Nganten Suparti. Di sebelah kiri saya ada gundukan tanah. Waktu itu saya masih kecil ya, umur 7 tahun ya, seberapa tinggi saya? Mungkin kalau duduk ya hanya segini mungkin ya. Nah, di atas sebelah kiri saya ini ada gundukan tanah, ya mungkin sekitar setinggi 1 meter. Itu memang alami gundukan tanah waktu itu ya. Bukan karena timbunan dari galian tanah yang akan digunakan lubangnya untuk sarean eyang putri saya, bukan, tapi alami. Nah, di atas gundukan tanah ini duduk-duduk ya orang-orang ya sudah tua yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Lalu mereka itu ngerasani menjelek-jelekan ibu saya karena mereka memang tidak suka dengan ibu saya. Walaupun pelan-pelan, tapi kan saya di sebelahnya, saya dengar. Hati saya panas sekali, saya tidak suka sekali. Nah, lalu kebetulan berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat saya duduk, ya 30 meter ya. Itu duduk seorang sesepuh pini sepuh Jawa, ya, yang dahulu sangat terkenal. Beliau yang menerima wahyu kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 dan menerima wahyu Pancasila yang kemudian diteruskan kepada Bung Karno ya, bertahun-tahun, puluhan tahun ya, sebelum kemerdekaan 45 terjadi. Beliau bernama Raden Rahayu Dirjo Subroto. Ini fotonya. Beliau ini
adalah guru saya, guru spiritual saya yang pertama dan seumur hidup hingga sekarang. Waktu itu beliau ini sedang duduk-duduk, duduk berjarak 30 meter dari tempat saya tadi, duduk ya, sambil membaca koran. Wajahnya tertutupi koran ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu ingat di tahun 1980, 1990 koran itu kan sangat ini ya, untuk semua masyarakat itu setiap hari ya koran itu menjadi bacaan. Berbeda dengan sekarang medsos kalau sekarang ya. Nah, yang ini Raden Rahayu Dirjo Subroto ini sedang maos koran tertutup. Jadi mata saya terhalang oleh koran ya. Lalu karena saya ini tahu beliau ini adalah orang sakti, orang linuwih ya, memiliki kawisesan, di mana posisi hati, kondisi hati saya sedang membara, sedang panas karena ibu saya dijelek-jelekan, saya mbatek batin ya, saya mbatek batin beliau ini. Jarak 30 meter dan tertutup koran ya. Saya mbatek batin sambil saya fokus kepada beliau, saya visualisasikan wajah beliau. Saat itu umur saya 7 tahun itu. Ya. Saya mbatek begini. Eyang, mbok kula dipun timbali mriku. Kula mboten betah wonten mriki. Ibu kula dielek-elek, difitnah. Itu saya ulang-ulang terus dalam hati saja sambil saya fokus kepada eyang saya ini, guru saya ini. Lalu 30 detik kemudian, sekitar 30 detik kemudian, beliau ini tiba-tiba menutupkan korannya ya, yang tangan kiri ya, yang tangan kiri ini ditutupkan korannya begini. Nah, sehingga pandangan matanya ini bisa melihat saya jarak 30 meter ya, jarak 30 meter ya. Lalu beliau ngawe-awe saya dengan tangan kiri, sambil tangan kanan masih tetap memegang koran. Ya. Ngawe-awe, sambil ngomong biasa saja pelan. Tapi saya bisa mendengar dengan jelas, anehnya itu jarak 30 meter, biasa saja. Pada posisi kondisi rame ya. Saudara tahu kalau posisi pemakaman, pengebumian seseorang pasti rame, keluarga, tetangga dan sebagainya datang. Beliau ngendika, sini, duduk di sebelah saya saja, ini. Gitu. Saya senang sekali, nih. Saya langsung berdiri, lari, duduk di sebelah beliau akhirnya. Begitu duduk, nih, beliau ngendika, sudah, kamu duduk di sini saja di sebelah saya ya. Gak usah mendengarkan omongan orang-orang itu. Singkat cerita, ya, saya hari itu telah belajar dan mempraktekkan sendiri ngelmu tuwa, ngelmu Jawa kuno, yaitu Sang Hyang Seroto, telinga dewa, dan Sang Hyang Caksu, mata dewa. Ya. Kelak ketika saya berumur 13 tahun, tahun 1993, 1994, sejak 6 bulan menjelang eyang guru saya ini mau sedo, beliau ini sudah tahu loh, mau sedo sudah tahu bahwa beliau akan sedo, dan bahkan saat mau sedo itu denyut jantung sudah tidak ada. Waktu itu beliau ketika mau sedo itu rawuh ke rumah Pak D saya, Pak D Tulus Kusumo Budoyo di Jalan Pandanaran 5A seingat saya, sebelah apotek Sputnik. Nah itu Pak D saya itu kan dulu anggota DPR MPR RI, jadi ya ini berada, punya tim dokter, sudah dicek secara medis oleh tim dokter, denyut jantung, detak jantung sudah tidak ada, dan dinyatakan kalau secara medis harusnya beliau itu sudah sedo, sudah meninggal. Oke. Nah, kelak di tahun 1993-1994, sejak 6 bulan menjelang beliau sedo itu, saya banyak diwejang, diwarisi ngelmu-ngelmu ya, salah satunya Sang Hyang Caksu dan Sang Hyang Seroto. Mengenai beliau ini ya, beliau ini tokoh yang terkenal. Okay. Beliau adalah veteran pejuang Republik Indonesia. Nama beliau diabadikan dalam sejarah Kota Pekalongan. Okay. Sebagai pemuda rahayu. Ya.
Beliau inilah yang di sejarah kota Pekalongan menurunkan bendera Jepang di markas Kempetai tanggal 3 Oktober 1945. Ya. Beliau dan temannya, ya, dalam sejarah Pekalongan, beliau dan temannya ini dikenal dengan nama Pemuda Rahayu dan Bismo. Pemuda Rahayu ini beliau ini, Bismo ini temannya. Naik ke atas markas Kempetai menurunkan bendera Jepang. Diberondong mitralior Jepang. Teman beliau Bismo meninggal. Tetapi beliau mendeles malangkerik malah nari-nari Jawa, tidak mempan, tidak tembus berondongan peluru mitralior Jepang. Saudara bisa googling peristiwa 3 Oktober 45 di Pekalongan, Pemuda Rahayu dan Bismo. Ya ini, beliaunya ini, Pemuda Rahayu ini, Raden Rahayu Dirjo Subroto. Dados ngilmu atau ilmu pengetahuan modern telah mempelajari mengenai peristiwa, ya, percakapan jarak jauh, komunikasi jarak jauh antara saya dengan beliau ini di dalam ilmu modern, dalam para psikologi, itu disebut sebagai persepsi ekstrasensorik. Kalau keajaiban tersebut jatuh ke dalam mata, ya, di mata ketiga khususnya, ya, maka kita akan memiliki kemampuan namanya clairvoyance atau melihat tembus pandang, melihat jarak jauh, dan precognition, ya, mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Dalam bahasa Jawa disebut weruh sadurunge winarah. Kalau keajaiban tersebut jatuh ke telinga kita, maka itu disebut dengan yang namanya telepati telinga, telepati telinga. Jadi kemampuan untuk mendengar jarak jauh dan mendengar suara hati, kata hati orang lain yang tidak disuarakan. Banyak kejadian, ya, kasus, contoh yang sudah saya alami, banyak, sangat banyak sekali. Saya akan menyebutkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, tanggal 21 April 2011, saya sedang menyetir mobil, pulang kerja, di jalanan Tugu Muda Semarang, sambil mendengarkan musik, mobil kan ada tape-nya, ya, musik. Telinga kanan saya, tiba-tiba, yang tadinya mendengar musik itu, tiba-tiba menutup sendiri. Sudah nggak bisa mendengar musik lagi, lalu tiba-tiba membuka sendiri, tetapi yang terdengar sudah bukan musik, ya. Apa yang terdengar? Bisikan suara sebagai berikut ini. Ayo kowe gendang gage-gage bali omah, bapakmu arep sedo. Kowe cedak-cedak bapakmu bengi iki. Setelah suara itu selesai, telinga menutup kembali, lalu membuka kembali. Suara tadi hilang, tinggal suara musik lagi. Saya langsung tancap gas, ngebut, ya, sampai rumah. Itu tadi kejadian sekitar jam 16.00 WIB sore hari, jam 4 sore hari, karena sepulang kerja. Sampai rumah, saya segera berlari masuk ke rumah, mencari bapak saya. Yang saya lihat di kamar adalah ibu saya. Saya tanya, "Bu, bapak endi?" "Lah kae ning kamar." Saya sampaikan ibu saya, "Bapak meh sedo, Bu, aku ge entes wae entuk wisik." Ya. Saya sebutkan bunyinya dan saya diminta untuk malam ini dekat-dekat bapak saya. Ibu saya bilang, "Hus kowe iki lho, tenan, Bu, aku ki wis entuk wisik." Malam itu saya dekat-dekat bapak saya, ini ya fotonya beliau ini yang merah latar belakangnya ini. Dekat-dekat bapak saya, lalu saya pijitin, saya gantikan baju. Saya masakkan indomie telur, saya buatkan teh tubruk kesukaan beliau. Beliau malam itu merasa tidak enak badan, walaupun tidak sakit sama sekali, ya. Usia 78 tahun, tidak sakit. Maksudnya tidak umumnya orang di usia tersebut, entah sakit paru-paru, sakit gula, ginjal, dan sebagainya. Beliau tidak sakit. Ya. Saya pijitin beliau dan sebagainya. Ya, kami mesra malam hari itu. Lalu
saya tidur, saya malam itu terbangun 2 kali. Waktu terbangun pertama sekitar mungkin jam 12, jam 1 pagi ya. Saya lihat bapak saya masih melek, belum sare. Saya panggil bapak saya, "Bapak," gitu. Bapak saya senyum. Lalu saya ke toilet, buang air kecil, kemudian saya tidur. Bangun lagi sekitar jam 3, jam 4, ya karena memang saya kepikiran bapak saya ya. Saya ke kamar bapak saya, melihat bapak saya, oh ternyata sudah sare, sudah tidur. Ya sudah, saya ke toilet lagi, habis itu tidur. Bangun pagi-pagi sekitar jam 6.15 WIB, saya habis gosok gigi, ambil nasi. Ibu saya itu latihan nari di sebelah ruang tamu. Di sebelah ruang tamu itu ada pintunya, tembusnya ruang tamu. Saya ambil makan tuh berjarak sekitar 2-3 meter dari ibu saya tadi. Ibu saya latihan nari. Baru mau menumpahkan nasi begini, plek. Ibu saya, "Dik, gitu. Bapak, nopo? Wah, bapak sido, Bu. Bapak, gitu. Saya lari, saya lihat dari pintu, bapak saya posisi duduk udah merosot, kepala sudah gini. Langsung saya bilang ibu saya, tanpa saya pegang bapak saya bilang, "Bu, bapak sido, Bu." Gitu. Ibu saya, "Mosok kowe iki lho?" "Iya, kan aku wingi wis matur ibu. Wis entuk wise, bapak meh sedo." Akhirnya 22 April 2011 bapak saya dikebumikan di Sarean Tegalsari Cantung, di sebelah sareannya Eyang Putri saya. Contoh pertama itu. Contoh kedua, waktu istri saya mau hamil, ya, 3 bulan sebelum istri saya tes pack positif hamil, itu saya sudah mendapat petunjuk, ya, penglihatan jelas seperti nonton bioskop, ya. 4 dimensi, anak saya nangis, kejer, masih bayi kecil gitu. Ya sekarang suaranya buanter. Sekarang ya kayak gitu, anaknya memang kalau ngomong suaranya buanter. Dan kalau nangis ya gembornya kayak gitu. Kejer, lalu ada bapak saya datang, tik, dibalang sama anak saya tuh pakai tongkat putih itu kan, kena tengkuknya. Jret. Habis itu di belakang bapak saya itu guru saya ini berjalan memandang saya terus senyum. Buka pintu, jebret, hilang. Saya langsung, wah, aku meh duwe anak iki. Saya kabarkan ke istri saya, kowe meh hamil, saya gitu. Istri saya, alah mosok gitu. Terus coba tes pack seminggu nggak positif, 2 minggu nggak positif, sebulan nggak positif, 2 bulan nggak positif, dia mulai ragu, ndi jarimu meh hamil. Ya tepat 3 bulan kemudian tes pack positif, hamil. Ya. Dan nama yang saya berikan juga berdasar petunjuk fisik. Itu tahun 2015 ya. Kemudian tahun 2017. Sebenarnya banyak ya, ini hanya contoh-contoh saja. Tahun 2017 saya pernah ada bahaya datang kepada saya, yaitu orang-orang yang di masa lalu menyimpan dendam kepada saya. Kemudian ingin menyeret saya ke jurang kegelapan. Saya waktu itu malam itu ya baru saja mau tidur, baru nyelehke kepala di bantal, tlek, mata baru merem gini, tek, langsung melek. Jadi melek gini, nafas berhenti, ya. Di sini udah layar bioskop 4 dimensi. Saya nyetir jeep tua, ya, di pinggir jurang yang gelap gulita sekali. Jalan di pinggir jurang itu hanya cukup untuk 1 jeep saya, gelap gulita dan sangat dingin. Jeep perang tua ya, jeep perang tua tahun era Perang Dunia Kedua tuh. Itu nggak bisa saya kendalikan, direm nggak bisa, melaju kencang, gitu kan. Ujungnya jelas, ujungnya apa? Jurang.
Saya nggak bisa saya kendalikan, tapi ajaibnya begitu hampir mencapai ujung, saya bisa membuka pintu. Jegrek. Terus saya lompat. Jret. Lompat itu posisinya kalau ini jurang gitu ya, ini udah jurang, mobil tadi itu nyemplung, plung, gelap dan dingin. Saya mencolot di sini nih ya, melayang. Dan waktu berhenti berputar. Saya melayang begini. Di bawah saya tanah yang di ujung jurang ini, di ujung dataran ini. Saya melayang, waktu berhenti. Saya langsung sadar, bernafas kembali. Tadinya posisi proses begitu, nafas berhenti. Saya langsung tahu, oh ini dendam orang-orang masa lalu yang pengen membawa saya. Saya bisa menafsirkan arti apa yang saya lihat ya. Dan benar, ya 3 bulanan kemudian benar-benar terjadi. Saya dikondisikan, dijebak-jebak dan sebagainya supaya saya ini mengikuti alur mereka hingga saya masuk jurang seperti keinginan mereka. Ya, jurang ini tanda kutip ya. Saya jalani, saya hadapi nih. Saya naik ke Gunung Lawu waktu itu. Saya ngelakoni di Gunung Lawu. Saya ngelakoni hanya intinya adalah saya menang. Yang punya niat jahat kepada saya, dia yang melundung di jurang. Dan benar, proses berjalan 12 bulan kemudian selesai. Tidak terjadi apa-apa kepada saya. Orang yang jahat ini, yang memfitnah-fitnah dan sebagainya, ini yang masuk jurang sendiri. Itu 2017 ya. Kemudian 2020, 2022 juga sama. Saya kemarin ya diulangi lagi orang-orang yang berniat jahat itu. Ya, pengennya saya ini masuk jurang. 3 bulan sebelum kejadian sudah dapat visi saya, seperti nonton bioskop. Ya, seperti nonton bioskop 4 dimensi. Oh, ada orang-orang jahat nih, mau mengintai saya, matanya tajam nyorot ke saya. Intinya pengen membawa saya ke hal yang tidak baik ya, masuk jurang gitu tadi ya. Yang sama, 3 bulanan kemudian benar-benar kejadian selama setahun itu ya, saya diintai dan sebagainya. Saya tahu, saya sudah dapat petunjuk. Setiap diintai itu, saya tahu kan, saya pendeli. Dan saya deketin, saya kelilingi itu orang yang ngintai saya. Maksudnya apa? Mau cari apa dengan saya? Kemudian selesai sudah, akhirnya berjalan ya sama sekitar setahunan, akhirnya selesai. Dan itu kejadian berkali-kali diintai begitu dan sebagainya. Ya, kebetulan saya ini kan orang kan semua ini lurus, pekerjaan lurus-lurus saja ya. Saya mempunyai yang namanya sila ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri ya, tidak boleh ngomong yang nggak benar, yang tidak berdasar fakta, tidak boleh mengkonsumsi barang madat, tidak boleh melakukan hubungan seks yang tidak benar, artinya tidak dengan istrinya sendiri dan sebagainya. Jadi orang mau cari-cari kepada saya ya nggak bakal ketemu apa-apa gitu, ya. Selesai. Kemudian ada lagi kejadian akhir 2021, ada seseorang yang minta tolong kepada saya. Dia sedang dianiaya ya, oleh orang-orang jahat yang inginnya dia itu terkena pidana. Ya. Dia dilaporkan ke institusi penegak hukum. Dia datang pada saya, minta saya menerawang mengenai dirinya dan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Gitu. Ya saya terawangkan, saya lihat dalam penerawangan itu ada 2 orang yang berniat jahat kepada dia, menyusun rencana jahat, lalu yang salah satu ini yang lebih tua, itu mengucap ya, yang saya tangkap ucapannya yaitu, pokoknya si ini kudu jeblos, ya, kudu jeblos penjara. Saya sampaikan ke beliaunya, lalu minta bantuan kepada saya siapkan diri, malam hari saya semedikan. Dalam semedi itu saya lihat semua prosesnya. Ada satu posisi di mana kemudian dalam visi saya masuk ke dimensi alam lain ya.
Saya melihat bahwa tangannya diborgolkan oleh seorang penegak hukum. Dalam dimensi alam gaib itu saya menggunakan kode-kode perintah secara mistik ya. Saya bilang, ojo diborgol, culke. Dibuka ya, buka, ojo diborgol. Buka, saya bilang gitu. Setelah itu dibuka, lalu endingnya adalah apa yang saya lihat, beliau ini bebas dalam keadaan yang sangat baik, di tempat yang sangat terang, ya, tersenyum namun tampak lelah. Ya. Saya sampaikan akhirnya kepada beliau, saya sampaikan begini, sampun kula semediaken, sampun panjenengan boten usah kuatir. Panjenengan mangke bebas, sampun boten usah kuatir. Kemudian saya beri banyak petunjuk untuk menempuh laku Jawa. Setelah itu saya karena kesibukan pekerjaan, 5 bulan tidak berjumpa. 5 bulan kemudian beliau datang lagi kepada saya, sudah dalam keadaan yang sangat baik ya. Tadinya ketika datang pertama tertekan, matanya sini terlihat berkantung biru. Ketika datang berikutnya sudah seger, nggak ada kantung biru, sudah seger. Terus beliau mengabarkan, beliau sudah bebas. Keluar surat keputusan bahwa perkara beliau bukan perkara pidana dan dinyatakan bebas. Tidak dilanjutkan proses hukumnya. Masih banyak contoh-contoh lain yang saya alami ya, tapi saya rasa cukup itu dulu karena kalau diceritakan terlalu panjang, terlalu banyak, mau itu sepanjang hidup saya gitu ya. Tapi setidaknya contoh-contoh ini sudah cukup menjadi bukti. Nah, malam ini yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin berbagi petunjuk. Bagaimana sih agar kita ini bisa memiliki ilmu tuwa ini, Sang Hyang Caksu, kemampuan melihat tembus pandang, tahu sebelum terjadi, dan Sang Hyang Srota, telinga dewa ini. Ya, ada beberapa metode latihan ya. Metode latihan tentunya semua ilmu Jawa itu pangkalnya itu adalah meleng cipta atau semedi. Ya, panjenengan semuanya bisa melihat siaran channel YouTube saya yang berjudul Mokso dan Ngrogo Suksmo, tanggapan saya terhadap ceramah Gus Muwafik. Ya, silahkan dicari di channel YouTube saya. Di sana sudah saya jelaskan cara meleng cipta, proses-prosesnya hingga mati rogo dan ngrogo suksmo. Ya. Dan jenengan jalankan itu. Paling saya yang akan memberi petunjuk teknis untuk khusus latihan Sang Hyang Caksu dan Sang Hyang Srota ini. Petunjuk pertama ini nggih. Panjenengan melakukan meleng cipta, semedi atau meditasi ini. Menggunakan pranayama. Pertama diawali pranayama. Okay. Prana atau pernafasan. Pranayamanya begini nih ya. Tarik nafas 8 detik atau 8 detak jantung. Dengan pertama cek dulu detak jantung, misal dek, dek, dek. Nah, berarti pakai itu. Jadi narik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai masuk. Tahan 4 detak jantung atau 4 detik ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu keluarkan 8 detak jantung atau 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kosong, tahan 4 detik atau detak jantung. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan lagi ya. 1, 2, 3, 4. Keluarkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kosong 4 detik lagi. 1, 2, 3, 4.
tarik lagi 8 hitungan, seterusnya begitu. Jadi menarik 8 hitungan, tahan 4 hitungan, keluarkan 8 hitungan, kosong, tahan 4 hitungan, tarik lagi. Begitu seterusnya. Itu mula-mula ya. Setelah itu cukup, ya bisa dilakukan pranayamanya sampai 20 kali ya, 20 kali siklus. Setelah 20 kali siklus itu panjenengan membaca mantra ya, mantra ini. Saya beri petunjuk ya. Cahya cahyaku padang mubyar-mubyar, padang trawangan suksmo jati jatining sari dumadi. Adoh katon cedak katon jagat iki dak ungak katon kabeh. Mohon maaf. Gusti kula nyuwun padang, sir dadiya mayane kang ora katon. Katon melok sejatining urip, katon melok sejatining kang wus ditetepake dening Gusti. Biar padang jagat iki dak ungak katon melok, biar saiki. Rasa mulya badan budi surya lintang kawitan, urip kang mengku urip besok manungsa kang luwih sampurna. Om. Setelah itu mantra berikutnya ini. Pandulu aku pengen weruh, pangrungu aku pengen krungu. Rasa sejati dudohno kang sejati endi bener endi bener. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara semuanya meleng cipta ya, tanpa pranayama. Cukup memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Sampai ya ini butuh latihan ya. Sampai meleng cipta tingkat pertama, meleng cipta tingkat kedua, meleng cipta tingkat ketiga, meleng cipta tingkat keempat, meleng cipta tingkat kelima, yaitu ngrogo suksmo. Lah, Bapak Ibu tahapannya mengenai meleng cipta tingkat 1 sampai 5 sampai ngrogo suksmo ini bisa nonton di video saya yang berjudul Mukso dan Ngrogo Suksmo, tanggapan saya terhadap ceramah Gus Muwafiq. Oke. Nah itu Bapak Ibu tonton di sana. Kemudian untuk menetralisir pikiran ya, Bapak Ibu dapat mengkonsentrasikan ya, semua konsentrasi ditempatkan di telinga dan di mata ketiga. Telinga ini nanti Bapak Ibu mendengar ya, mendengar aliran darah di telinga. Yang akan didengar apa? Suaranya nying, begitu terus. Nah, itu sebenarnya suara aliran darah di telinga. Begitu. Nih, latihan terus begitu, latihan terus begitu. Itu nanti akan datang sendiri Bapak Ibu. Kemampuan Sang Hyang Srota, kemampuan mendengar jarak jauh, melihat tembus pandang, itu nanti akan datang sendiri. Dengan terus melatih seperti ini. Okay. Kemudian yang berikutnya ya, latihan berikutnya adalah menggunakan cahaya lilin. Nah ini sebaiknya ditaruh di meja sejajar begini ya. Sayang saya tidak ada meja. Nah jadi taruh di meja, Bapak Ibu pandang terus nih. Cahaya lilin ini dipandang. Nggak boleh kedap ya. Dipandang selama-lamanya bermenit-menit sampai nanti ya Bapak Ibu biasanya matanya akan berair. Ya, diamkan aja nggak apa-apa, berair diamkan saja. Begitu terus ya. Lalu kalau sudah merasa cukup lama ya katakanlah mungkin 15 menit gitu ya. Bapak Ibu bisa pejamkan mata. Setelah dipejamkan mata, ciptakan tadi nyala api lilin tadi di sini. Ciptakan sampai benar-benar bentuknya persis seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Okay. Nah itu terus lakukan itu. Itu nanti untuk melatih Sang Hyang Caksu ya, mata ketiga. Itu latihan kedua. Latihan ketiga apa? Melakukan visualisasi. Jadi misal Bapak Ibu mulai berlatih, pengen melihat rumah seseorang begitu ya. Ya Bapak Ibu visualisasikan saja. Namanya siapa, disebut rumahnya. Misal Bapak Ibu belum pernah tahu rumahnya seperti apa ya, Bapak Ibu konsentrasi saja. Ya itu nanti akan muncul.
Oh, rumahnya begini, pekarangannya begini, pintunya begini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat segalanya. Ya. Itu mulai latihan begitu. Latihan yang berikutnya, latihan untuk mendengar dan mengetahui, misal seseorang yang Bapak Ibu pengen ketahui dia sedang apa. Fokus saja, konsentrasi dengan dia. Hadirkan wajahnya, ya, sebut namanya, konsentrasi ke dia. Nanti akan muncul, ya, nanti akan muncul. Dia sedang apa, dia ngomong apa. Nanti akan muncul. Yaitu butuh latihan, ya, latihan yang sangat tidak sebentar, tergantung seseorang itu masing-masing bisa berbeda-beda. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian ya yang saya beberkan malam hari ini. Mugi-mugi migunani kagem panjenengan sedaya. Kula nyuwun pamit rumiyin nggih. Sugeng dalu nggih, mugi-mugi tansah pinaringan welas asih Gusti nggih. Pinayungan welas asih Gusti. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu bekja slamet, rahayu mulyaning jagat, rahayu nir ing sambikala. Satuhu.